Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan update informasi terbaru terkait perkembangan seleksi guru P3K tahun 2021 yang berjumlah 1 juta formasi ya teman-teman. Nah, di sini perlu saya ingatkan kepada teman-teman yang berprofesi sebagai tenaga guru honorer di sekolah, baik itu negeri maupun swasta. Dikarenakan di sini untuk pendaftaran itu terintegrasi dengan Dapodik dan juga data kependudukan di Dukcapil, maka sobat semuanya silahkan kan yang belum melakukan verbal ijazah di Info GTK, segera kalian lakukan verbal ijazah dan pastikan verbal statusnya selesai ya, dan data semuanya sudah benar. Dan juga tak kalah pentingnya yaitu terkait dengan nomor induk KTP, itu pastikan itu terbaca dan terdaftar aktif di Disdukcapil. Baiklah sobat semuanya, tentunya sobat-sobat itu sedang menantikan yaitu kira-kira untuk alur pendaftaran P3K itu seperti apa, yang mana di sini seperti yang kita ketahui bahwa Kepala BKN itu menyatakan bahwa untuk tahun 2021, mulai tahun 2021 itu tidak akan ada lagi pengangkatan guru dengan berstatus CPNS ya, dan semua itu akan dialihkan menuju P3K. Nah, sobat semuanya, di sini update seleksi guru P3K 2021 terkait dengan alur pendaftaran P3K sebagai pengganti perekrutan guru yang tak ada lagi ya untuk status CPNS tahun 2021. Ini berdasarkan pada hasil diskusi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah ya, untuk dalam rangka seleksi guru P3K tahun 2021. Sobat semuanya, seperti yang kalian ketahui bahwa pada pemaparan yang dilakukan oleh Menpan RB, Cahyokumolo menjelaskan bahwa pemerintah akan merencanakan rekrutmen P3K untuk guru tahun 2021. Nah, pemaparan Menteri Pan RB tersebut tertanggal 23 November 2020 dan dapat diakses ya. Teman-teman semuanya bisa mengakses. Jadi jika ada info terbaru nanti kalian bisa cek di sana ya. Itu dapat diakses secara umum melalui laman resmi Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dalam dokumen pemaparan tersebut, sobat semuanya, disebutkan bahwa Kemdikbud itu pada tahun anggaran 2021 merencanakan adanya perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga guru ya, yang mana di sini untuk jumlah formasinya itu adalah 1 juta formasi. Nah, di sana sobat semuanya terdapat 7 poin dari pemaparan tersebut, yang mana sobat semuanya dapat akses. Kalau misalkan ingin mengunduh filenya, itu alamatnya ini ya. Yang mana alamatnya yang saya jadikan sumber rujukan untuk konten kali ini yaitu p3gtk.kemdikbud.go.id. Kira-kira terdapat 7 poin tersebut, itu isinya apa sobat semuanya? Nah, untuk yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina jabatan fungsional guru dan tahun anggaran 2021 ini merencanakan melakukan rekrutmen P3K ya untuk tenaga guru. Dengan adanya P3K ini, maka persyaratan usia pelamar ini dari 20 tahun sampai 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Untuk guru itu adalah sampai dengan 59 tahun. Dikarenakan itu adalah di sini seperti yang kalian ketahui, itu adalah 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk guru itu pensiunnya 60 tahun, berarti di sini adalah batasnya 59 tahun ya. Sampai dengan saat ini teman-teman baru 174.077 formasi guru untuk P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah dari 32 provinsi, 370 kabupaten dan 89 kota. Pengajuan usulan untuk formasi guru P3K itu akan diperpanjang teman-teman. Nah, dikarenakan di sini untuk kuotanya itu belum terpenuhi untuk 1 juta formasi, maka pengajuan usulan formasi guru P3K akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember ya, melalui aplikasi e-formasi Kemenpan RB. Tentunya sekarang ini sudah bulan Januari, hal ini sudah terpenuhi mungkin ya, dan selanjutnya bagi teman-teman tinggal menanti saja ya untuk kedepannya formasinya diumumkan.
Berikutnya, Kemenpan RB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta juga mempertimbangkan data Dapodik Kemdikbud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi teman-teman, lagi-lagi di sini Dapodik itu disebut berulang kali ya. Artinya teman-teman pastikan kalian sudah melakukan verifal ijazah dan juga data kalian itu secara benar ditemukan di Dapodik ya. Kalau misalkan ada permasalahan, kesalahan, segera konsolidasi dengan operator sekolah untuk memperbaikinya. Kemudian jika ada ketidakvalidan terkait dengan identitas atau KTP, NIK misalkan, teman-teman itu langsung saja berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya. Berikutnya saat ini teman-teman dalam proses perencanaan sistem penerimaan, kemudian soal uji kompetensi dan sistem seleksi yang melibatkan Kemenpan RB, Kemdikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan juga BPPT. Kemenpan RB akan menetapkan peraturan Menpan RB sebagai dasar hukum pelaksanaan. Jadi, untuk alur dan juga penentuan passing grade nanti itu seperti apa, itu nanti menunggu peraturan Menpan RB ya teman-teman. Seperti yang kalian ketahui bahwa untuk rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021 itu mencakup 5 tahapan. Ya, ini adalah sesuatu hal yang harus kita pahami sejak dini supaya kita bisa melenggang untuk lolos P3K tahun 2021 yang mana kesempatannya terbuka sangat lebar ini ya teman-teman. Yang mana untuk tahapan pertama itu adalah pengajuan formasi. Untuk pengajuan formasi ini telah selesai kemarin sampai 31 Desember ya. Kemudian selanjutnya nanti akan dibuka pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran ini kita sedang menantikan kira-kira kapankah pendaftarannya akan dimulai. Kemudian teman-teman itu akan diadakan setelah pendaftaran itu nanti ujian seleksi ya. Tentunya di saat pendaftaran ini nanti akan ada yang lolos dan ada yang tidak. Karena apa? Di sini nanti akan ada uji seleksi administrasi ya teman-teman. Untuk uji seleksi administrasi itu mencakup seluruh administrasi persyaratan yang nanti digunakan untuk melamar, termasuk juga berulang kali saya sampaikan jika teman-teman itu ada ketidakvalidan dengan NIK ya, maka segera lakukan konsolidasi dengan yaitu Disduk Capil ya, supaya nanti untuk pendaftarannya bisa lancar. Kemudian persiapkan berkas-berkasnya sejak dini, di-scan dengan ukuran yang ditentukan dan juga untuk spesifikasinya yang bagus bisa terbaca dengan baik ya. Kemudian supaya nanti teman-teman bisa lolos pendaftaran, jika teman-teman bisa lolos pendaftaran untuk lolos seleksi administrasi, berikutnya teman-teman akan bisa mengikuti ujian seleksi ya. Nah, ujian seleksi di sini teman-teman untuk seleksi guru P3K itu nanti nggak akan ada ujian SKD ya, adanya SKB sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau teman-teman nanti lolos ujian seleksi, maka kalian akan masuk ke tahap berikutnya yaitu akan mendapatkan penempatan ya. Sekaligus nanti teman-teman melakukan pemberkasan dan menerima SK P3K. Nah, selanjutnya teman-teman di sini untuk sementara tim pengadaan ASN itu melibatkan lintas instansi pemerintah ya, di antaranya Kemenpan RB, kemudian Kemdikbud, Kemdagri, BKN, BPKP, BSSN, dan juga BPPT. Kemudian bagaimana teman-teman pada saat nanti pendaftaran dibuka, alur pendaftarannya itu kira-kira bagaimana gitu ya. Berikut ini adalah alur pendaftaran rekrutmen P3K sesuai laporan kebijakan pengadaan P3K guru tahun 2021 dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, ini keliru ya, bukan PPK tapi BKN. Dan ini informasi ini resmi yang saya kutip dari website Kemdikbud teman-teman. Kira-kira untuk alur pendaftarannya bagaimana? Apa saja yang perlu disiapkan? Kemudian mulainya kapan? Maka kita akan bahas satu persatu dan pastikan teman-teman itu bisa dicatat ya. Nah, berikutnya untuk simulasinya nanti kita akan berikan simulasi pada video berikutnya untuk simulasi pendaftaran ke SSC ASN ya.
Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada info update terbaru dari saya terkait tentang pengadaan P3K 2021, nanti teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya. Silahkan ditanyakan, kalau misalkan ada yang ditanyakan tulis di kolom komentar dan bagikan video ini kepada kawan-kawan kita yang lain. Oke, sobat-sobat semuanya, di sini untuk pendaftaran itu adalah di SSCASN untuk P3K ya. Di sini yang pertama, di sini untuk pendaftarannya melalui SSCASN untuk P3K khususnya. Nah, di sini dimulai dari yang pertama, yaitu pembuatan akun. Jadi teman-teman itu harus membuat akun terlebih dahulu ya. Untuk membuat akun itu teman-teman siapkan yaitu untuk verifikasi, siapkan nomor HP yang aktif dan siapkan akun email yang aktif, karena di sana nanti akan digunakan untuk masuk membuat akun SSCASN untuk P3K ini, dan nanti memungkinkan untuk mendapatkan kode verifikasi yang dikirim ke email ya. Kemudian teman-teman setelah membuat akun, maka teman-teman nanti melakukan pendaftaran ya. Nah, melakukan pendaftaran. Pada saat pendaftaran ini, maka nanti kemungkinan teman-teman akan diminta untuk mengupload berkas-berkas yang diminta sesuai dengan formasi yang dilamar. Kemudian untuk berkas-berkas yang perlu disiapkan pada saat pendaftaran supaya lolos seleksi administrasi itu seperti apa, maka teman-teman silahkan simak video saya sebelumnya ya. Kemudian berikutnya teman-teman kalian itu akan melakukan pencetakan kartu ujian. Nah, pencetakan kartu ujian. Nah, di sini teman-teman berikutnya setelah kalian itu mencetak kartu ujian, maka di sini kalian tinggal menunggu kapan untuk jadwal ujian dilaksanakan ya. Ingat, pada saat teman-teman itu ujian, belajar dengan baik, belajar dengan serius, sesuai dengan kisi-kisi untuk penerimaan guru P3K 2021. Jika teman-teman belum tahu kisi-kisinya itu kira-kira apa, yang ditanyakan apa saja, untuk 4 kompetensi yang ditanyakan dalam SKP tersebut termasuk manajerial, kemudian sosiokultural, teknis, wawancara. Silahkan simak video saya sebelumnya, sudah saya bagikan ya. Kemudian di sini teman-teman lagi-lagi ya, pendaftaran ini terintegrasi dengan yang pertama, data pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu Dapodik ya. Jadi teman-teman untuk Dapodik ini adalah bagi teman-teman yang berangkat dari jalur tenaga guru honorer ya, baik itu K2 maupun honorer non K2. Nah, di sini terintegrasi dengan Dapodik, pastikan kalian itu masuk di Dapodik dikarenakan salah satu persyaratannya itu adalah masuk di Dapodik. Kemudian kalau yang nggak di Dapodik itu yang seperti apa? Bagi teman-teman yang fresh graduate itu nanti kalian kan harus melampirkan yaitu sertifikat pendidik ya. Nah, salah satu persyaratan bagi teman-teman yang tidak menjadi tenaga honorer, artinya teman-teman fresh graduate baru lulus kuliah, untuk dapat ikut seleksi guru P3K 2021, teman-teman harus memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang kedua, ini terintegrasi dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil ya teman-teman. Jadi jika ada kekeliruan, kesalahan, baik itu KK maupun KTP, maka teman-teman ini masih ada waktu, silahkan langsung berkoordinasi ke Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di kabupaten atau kota masing-masing untuk melakukan pembenahan data pribadi ya. Kalau misalkan sudah, maka teman-teman langsung koordinasi dengan operator Dapodik supaya nanti bisa diupdate data yang sudah benar, yaitu di Dapodik. Kemudian setelah semuanya teman-teman ini membuat akun, kemudian mendaftar, mencetak kartu ujian, kemudian yang seperti kan ketahui untuk proses ketiganya ini terintegrasi dengan Dapodik dan juga Disdukcapil, maka teman-teman untuk verifikasi datanya ini nanti akan dilakukan oleh tim Kemdikbud. Nah, pada saat itu teman-teman, ini adalah saat-saat yang sangat menentukan, tinggal teman-teman berdoa apakah nanti lolos seleksi administrasi atau tidak. Setelah itu kalau lolos nanti teman-teman bisa mengikuti ujian ya, dan saya doakan semoga teman-teman itu bisa lolos semua dalam
seleksi guru P3K tahun 2021. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya nanti jika ada update terbaru dari saya, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.